Great Stars in God's Hand. Halo semua, kembali lagi di Polar Podcast Labora. Nah, kembali lagi sama aku. Kalau kalian belum tahu aku siapa, aku Praba. Nah, by the way nih teman-teman, hari ini kan kayak mendung nih, cuacanya lagi mendung banget. Mending kita ini ngomongin sesuatu yang kayak santai-santai aja gitu ya. Nggak ada hubungan ya sebenarnya. Tapi nggak ada hubungan sama topik hari ini, cuman ya udah ya, nggak apa-apa. Nah, kita kan tahu kalau misalnya pekerjaan yang lagi happening di masa-masa pandemi ini ya kalau enggak YouTuber, apalagi kalau bukan influencer. Nah karena topiknya hari ini adalah serba-serbi dari dunia influencer, nggak lengkap kalau misalnya enggak ngundang Kak Alda. Ayo, siapa yang nggak kenal Kak Alda? Halo Kak Alda. Halo. Selamat siang. Udah sore ya. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Baik. Bisa dikenalin dulu dong, siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal sama Kak Alda. Halo, aku Alda, umur aku 21 tahun, aku alumni OL. Alumni OL Angkatan 19 dong. Angkatan 19. Udah tua. Lulusnya berarti tahun berapa itu Kak? Aduh, lupa aku. Udah lupa ya? 2017-an gitu deh. 2017. Udah lama banget. Wah, kedatangan lagi nih guys, lagi-lagi alumni OL gitu ya. Memang ya sekarang tuh alumni OL itu udah banyak banget yang sukses, dan hari ini di sini kalian bisa mendengarkan cerita-cerita dari alumni-alumni yang sukses gitu. Salah satunya Alda ini gitu. Nah, ngomongin soal topik hari ini tentang influencer gitu ya. Sebenarnya kakak ini sebagai influencer itu apa sih Kak sebenarnya? Menginfluence orang ya. Menginfluence, oh iya benar, orang yang menginfluence orang gitu. Menginspirasi mungkin, terus kayak kasih tahu tentang ya produk-produk yang bagus kayak gitu kali ya. Karena mereka punya pengikut gitu ya yang banyak gitu. Jadi memang mungkin berpengaruh gitu juga sama followersnya gitu. Kalau Kak Alda sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukan aku sekarang TikTok pastinya. TikToker. Iya. Yang akun TikToknya bisa kalian lihat di bawah sini. IG-nya juga ada di sini ya, oke? Bisa. TikTok, terus sambil kuliah juga. Oh, sambil kuliah juga. Sambil gitu. kuliah TikTok. Kuliahnya boleh kasih tahu ke teman-teman kuliah di mana sama? Aku di LSPR, London School of Public Relations. Oh, di mana itu Kak? Di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Tapi emang aku ngambilnya kelas online gitu, jadi aku bisa leluasa sambil kerja gitu. Kalau emang selalu ada kelas online apa karena pandemi? Emang selalu. Iya, jadi kalau nggak pandemi pun aku pasti online. Oh gitu. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Mantap. Kayak ini ya, kalau kalian sempat dengar juga di podcast episode ketiga itu ada Kak Bella, dia juga ngambil ilmu komunikasi gitu di UMN. Wah, keren banget sih Kak. Nah Kak, sebagai seorang influencer atau bisa bilang /selebgram /tiktoker juga Kak, gimana sih kayak perasaan Kakak bisa dikenal banyak orang gitu Kak? Untuk sekarang sih sejujurnya aku mikirnya aku belum dikenal terlalu banyak orang ya. Cuma emang followersnya ada, tapi iya pasti merintis lah gitu. Masih merintis untuk lebih bertumbuh lagi di dunia ini gitu, lebih Kakak emang lagi interest di dunia ini apa emang kalau pas kelulusan SMA ya itu pasti ada nanya tuh cita-citanya jadi apa. Itu aku udah tulis artis. Sebenarnya pada ngomongnya maunya businesswoman lah gitu-gitu. Sebenarnya aku malu sih ngomong kayak gitu, aku mau jadi artis. Kalau malu Kak, itu keren banget loh. Tiba-tiba jadi TikToker juga sekarang gitu. Gak apa-apa Kak, malah bagus. Sekarang udah banyak jobnya gitu kan. Tapi jadi selebgram sekarang, influencer itu keren banget tau Kak. Lumayan kan misalnya ngeliat kalau misalnya ditanya emang alumni OL itu ada apa aja sih, kan bisa lihat gini Kak Alda gitu, tahu nggak Kak Alda gitu. Nah sebagai seorang selebgram gitu Kak, ada nggak sih Kak kayak kesulitan mungkin bisa dibilang, atau misalnya struggle yang Kakak alami selama Kakak jadi seorang influencer itu?
Kalau dulu ya aku ngeliat seorang influencer tuh kayaknya seneng ya, happy banget kayak gitu kan? Ya di endorse gitu kan, dapat barang, kerjaannya cuma nge-review barang kayak terus dapat uang, santai gitu kan. Tapi pas aku mendalami itu ternyata capek ya. Capek ya ternyata nggak segampang yang aku pikirin gitu. Walaupun emang maksudnya nggak sesulit orang yang kerja kantoran ya, tapi untuk mikirin kayak apalagi aku lebihnya di TikTok kan, jadi harus mikirin konsep videonya seperti apa, terus supaya naiknya tuh kayak gimana, pokoknya kreativitasnya tuh harus dinaikin lagi gitu loh. Jadi lebih, dan yang struggle-nya tuh di jenuhnya sih kadang. Jenuhnya. Iya, karena ya namanya juga setiap hari ya harus bikin endorsean, ini ya jenuh juga, sama aja kayak orang kerja kantoran pasti jenuh. Iya sih. Iya. Kalau ada titik jenuh untuk setiap pekerjaan itu ya Kak ya. Jenuhnya. Nah Kak, kalau misalnya nih aku nggak kuat secara mental, apakah aku bisa jadi seorang influencer? Gimana ya? Kayaknya takutnya mungkin dari bulian orang atau apa, takutnya kan nggak kuat gitu. Tapi kalau aku kan emang dari dulu udah sering dibully juga, jadi aku ya udah gitu. Maksudnya Kak? Aku sering dikatain, jadi aku udah kayak udah bodo amat sama omongan orang. Kalau gitu. sekarang caranya Kakak buat menghadapi itu semua dengan bodo amat gitu Kak? Pernah nggak sih sampai kayak capek gitu loh Kak karena dibully terus? Enggak sih, aku sih lebih dibawa ketawa aja. Dibawa ketawa aja. Jadi kayak lucu-lucuan aja, ya udahlah terserah mau ngomongin gue apa gitu. Gitu Kak. Beragam komentar jahat itu contohnya kayak apa sih Kak? Body shaming kah atau bisa jatuhnya itu kayak mengancam, misalnya kayak, wih lu tuh gini gue bunuh gini apa-apa gitu. Enggak sih, aku lebih ke gitu. Body shaming sih, karena kan banyak influencer yang badannya bagus-bagus ya, tapi emang kalau aku terkenalnya di badan aku yang seperti ini gitu. Jadi banyak orang yang ngomong ya lu mending diet aja lah daripada cari baju yang ukuran gede apa segala macam kayak gitu. Nah, dari tanggapan kakak mengiyakan untuk kayak wah kayaknya emang sih harus diet supaya kelihatan cantik, atau kayak kan semua perempuan itu ada dalam berbagai kayak sizes gitu ya, bisa dibilang body sama sizesnya gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya body aku emang segini ya aku terima aja gitu, karena itu adalah salah satu form untuk self love gitu. Kakak itu gimana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Kalau aku sejujurnya ya namanya orang, ya aku pribadi aku pengen kurus sebenarnya, cuman nggak bisa dibohongin sih sebenarnya itu. Udah sering banget diet apa segala macam. Kayak ya gimana ya, sekarang dikenal orang sebagai influencer big size. Jadi orang-orang yang big size ini kan pasti butuh influence dari orang seperti aku dong, supaya mungkin lebih percaya diri. Kayak gitu. Jadi aku sekarang ambil simpel aja sih, ya udah emang badan gue kayak gini, kayak ya udah gitu. Iya, dan itu salah satu kayak standar kecantikan yang benar-benar udah melekat di masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kayak cantik itu harus putih, cantik itu harus kurus, cantik itu matanya harus gede, terus juga cantik itu apa ya, kayak hidupnya selalu sehat, pokoknya yang kayak gitu. Padahal itu menjurus ke toxic positivity gitu. Dan menurut aku sendiri ya Kak, kalau misalnya body positivity gitu kan, itu tuh nggak sekadar kalau misalnya kalian itu merasa diri kalian gendut terus kalian menerimanya gitu, kayak ya emang aku gue gendut gitu kan, tapi bukan membuat kita itu kalau misalnya kita dalam masalah ini itu adalah obesitas gitu Kak. Jadi kayak nggak apa lah obesitas kan namanya juga menerima diri sendiri, enggak. Padahal kalau body positivity itu gimana kita itu menerima diri kita sendiri apa adanya dengan cara yang sehat gitu. Kalau misalnya udah obesitas itu kan nggak sehat gitu loh, makanya nurunin berat badan. Jadi sebenarnya nurunin berat badan itu bukan artinya kayak lu nggak cinta diri lu sendiri, karena kan lu mengurusin diri, artinya lu bukan mengajak orang tuh supaya mengikuti standar kecantikan itu gitu kan Kak. Padahal nggak seperti itu gitu. Kakak itu pengen nge-influence orang bahwa body kayak gini itu juga bisa dibilang cantik, asalkan lu menerima diri lo sendiri gitu. Dan sebenarnya lebih ya asal tetap hidupnya teratur aja sih gitu. Karena kan nggak semua orang kurus pun ada yang sehat. Betul banget. Jadi nggak semua orang gendut pun
sakit juga, maksudnya kayak penyakitan tuh juga karena enggak memang gitu. size-nya mereka seperti itu Iya. gitu. Iya benar-benar. Kayak emang ini itu salah satu masalah yang paling banyak dibicarain kan, apalagi dalam lingkungan perempuan gitu tuh selalu setiap ketemuan gitu selalu kayak lu kurusan, kok lu gendutan, kayak kenapa sih harus dibahas fisik gitu kan Kak? Bener. Nah terus nih Kak, ada nggak sih Kak tips and trick dari Kakak sebagai seorang influencer untuk tetap percaya diri nih Kak dengan segala kekurangan Kakak dan bisa menginfluence banyak orang itu? Sebenarnya tunjukin aja ya ke orang-orang, kayak misalkan apapun yang kita lakuin itu kan nggak menyakiti orang juga ya. Jadi tunjukin aja kalau misalkan lu bisa, nanti kalau misalkan kita udah menjadi orang pun, orang yang menghina kita akan melihat kita juga gitu. Cuman kayak ternyata itu ternyata walaupun gendut tuh bisa terkenal ya gitu. Kalau dulu mah aku pas awal-awal main TikTok udah banyak banget sih yang dari teman-teman juga ngebully kayak badan lu gendut tapi lu kok pede, maksudnya nari-nari kayak gitu kan. Cuman ya udah, lihat aja sekarangnya kayak gimana gitu aja. Jadi aku nggak ambil pusing sih sama omongan orang. Bener. Jadi ya udah, lakuin aja asal kita bahagia sih. Karena aku seneng di dunia ini, aku lakuin gitu. Walaupun omongan orang kayak gimana, ya udah gitu. Jangan biarin omongan orang itu kayak ngantiin apa yang Kakak suka gitu. Oh keren banget sih Kak. Ya ampun, aku sampai speechless. Soalnya kayak Kakak itu bisa benar-benar kelihatan gitu loh di Instagram Kakak. Karena aku juga sempat kayak ngeliat Instagram Kakak, gimana Kakak itu kayak ya? iya dong, harusnya stalk gitu. Gimana Kakak itu kayak vibes-nya tuh positif banget loh Kak, beneran. Gimana kayak Kakak tuh merasa bahwa Kakak itu mendengar suara-suara mereka yang masih nggak pede gitu loh sama badan mereka. Wah itu keren banget sih Kak. Nah kalau boleh tahu Kak, kan tadi kita udah dengerin tentang dukanya jadi influencer, sekarang sukanya dong. Apa sih momen-momen yang Kakak itu benar paling berkesan karena Kakak ini seorang influencer? Senengnya bisa berdampak untuk para all shop ya. Maksudnya bisa ngebantu ataupun ngebantu temen juga. Aku jadi seneng juga gitu. Terus habis itu dapat barang. Yes. Ini emang barang unboxing gitu kan. Karena kan dulu kan cuma ngelihat influencer doang kan, unboxing dapat ini. Tapi kalau sekarang aku bisa ngerasain unboxing beneran kayak gini, kayak gitu sih. Terus lebih ke situ aja. Terus produk-produk yang biasa Kakak terima itu produk-produk yang seperti apa sih Kak sebenarnya? Kebanyakan fashion ya. Fashion. Dari clothing brand gitu. Iya. Kalau misalnya aku ngomongin tentang produk langsing gitu, kalau di endorse Kak mau nggak? Kalau pelangsing aku nggak pernah ambil sih, karena itu udah di terms and condition, aku nggak mau. Oke, itu emang pilihan yang tepat kan? Karena kayak dengan banyak influencer kan Kak sebenarnya yang secara nggak langsung itu mempromosikan obat-obat pelangsing seperti itu, yang sebenarnya itu nggak bagus gitu. Daripada kita minum obat pelangsing, mending kita olahraga yang sehat gitu kan Kak? Iya benar-benar. Oke. Nah terus Kak, tanggapan Kakak nih kalau misalnya tadi nih kita balik lagi ke tadi yang standar kecantikan itu harus ngecap bahwa putih itu harus cantik, putih itu harus langsing. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Enggak ya, banyak ya sekarang artis-artis yang terkenal pun kulitnya nggak putih, ada. Terus habis itu yang gendut pun juga ada, lebih terkenal ya kan. Oh iya. Duitnya juga banyak. Jadi standar. Aduh yang penting duitnya banyak. Gak ada standar kecantikan gitu. Yang penting mah kita pede aja dan nggak usah insecure gitu. Iya nih kalau kita ngomongin soal insecure, Kakak pernah insecure nggak? Pernah lah. Pernah ya. Ini kan kayak manusiawi gitu. Kayak aneh juga pertanyaanku ya sebenarnya. Pernah banget. Tapi pernah nggak Kak sampai di tahap Kakak ini udah terlalu insecure sampai rasanya ngelihat badan di cermin aja, ngelihat badan Kakak atau muka Kakak itu kayak aduh nggak mau deh kayak gitu? Pernah. Karena sampai mau diet juga kan, sampai dietnya tuh yang benar-benar ekstrim banget. Tapi ya turun sih, emang langsung kurus. Tapi sekali makan lagi tuh naiknya langsung banyak banget. Jadi kayak karena mau yang instan kan sebenarnya. Karena mau yang instan gitu, karena terlalu kedoktrin sama omongan orang kayak lu gendut banget sih dah gitu. Jadi ya udah deh sampai 3 bulan gak makan nasi.
Ya kurus tapi kurusnya tuh kayak orang penyakitan jadinya. Gitu, jadi kayak kurus banget kayak gitu. Gara-gara kedokterin sama omongan orang, lu harus kurus sih. Kalau lu kurus lu lebih cantik pasti gitu. Terus kayak langsung keinget gitu kan. Itu gimana perkataan orang tuh bisa berdampak banget gitu loh sama seseorang yang dia katain gitu. Karena kayaknya yang ngatain tuh nggak cuma 1-2 orang ya. Banyak banget. Setiap ketemu orang pasti yang diomongin pasti yang pertama pasti badan, fisik, wajah lah, fisik lah. Emang gak ada pertanyaan lain? Misalnya kalian itu ketemu sama teman udah lama gitu, emang gak ada pertanyaan selain terusan ya, kok gendutan ya? Ih kamu kulitnya cerahan deh, kayak kenapa harus nanyain yang kayak gitu? Benar. Ya kan? Pasti semuanya ke fisik. Apalagi ya kakak ini kan sebagai seorang selebgram ini pasti sering nih dapet haters, ya kan? Atau pernah lah misalnya dapet haters dari orang-orang yang bahkan nggak kenal gitu loh sama kakak sebenarnya. Itu tuh bener-bener bikin gimana sih kak, kayak capek mental nggak sih? Sejauh ini aku nggak pernah sih sampai Kakak kuat banget sih ke mental gitu, karena sejujurnya aku nggak pernah bacain komen. Oh setuju. Iya, jadi kalau misalkan kalau di TikTok kan ada tuh yang videonya viral sama enggak gitu kan. Nah kalau misalnya yang viral tuh kadang ada yang komen positif, negatif, aku tuh nggak pernah bacain. Karena udah terlalu banyak, kayak ngapain juga ya bacain komenan orang satu-satu, kan bikin orang pusing juga ya dipikirin. Kayak misalnya ada satu komen aja tuh yang jelek, pasti langsung kita pikirin gitu. Jadi mending gak usah dibaca gitu. Kalau aku sih emang aku gak pernah bacain. Tapi gak sampai yang kayak gak nyalain komen juga? Enggak. Kakak kuat banget. Keren. Itu nah guys, dari Kak Alda sendiri gimana kayak ternyata fakta dibalik seorang influencer yang selalu ceria, terus juga selalu kelihatan bahagia. Wah ini kayaknya hidupnya enak terus, bikin kita iri. Padahal dibalik itu semua, Alda ini nyimpen banyak banget struggle. Terus juga di sini sama-sama nyeritain gimana sih sebenarnya perjalanan Kak Alda ini untuk menjadi seorang selebgram plus influencer plus tiktoker. Ya sebenarnya soalnya Kak Alda ini banyak banget guys, kayak satu lagi sih senior di sini kan. Iya gitu. Oke, terima kasih Kak Alda. Iya, terima kasih udah, padahal udah sore loh Kak Alda masih mau datang ke sini ngobrol bareng aku, buat teman-teman juga. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan gitu seputar topik hari ini, kalian bisa langsung aja DM di Instagramnya Polar atau Podcast Labora gitu. Terus juga jangan lupa selalu nontonin episode-episode sebelumnya dari Polar, karena episode-episodenya seru-seru abis, karena ngedatengin banyak banget inspirator. Salah satunya adalah Kak Alda. Oh iya, bener Kak Alda satu angkatan ya sama ini Kak Vanka. Iya, satu angkatan dong, kan kita sahabatan. Oh iya. Kalau kalian belum tahu siapa Kak Vanka, kalian bisa nonton di episode sebelumnya gitu. Oke? Itu aja teman-teman buat episode hari ini. Aku harap kalian bisa ngambil seluruh hikmat dan jadinya seluruh sisi positif yang dari cerita Kak Alda. Terima kasih juga Kak Alda sekali lagi. Iya, makasih. Terima kasih teman-teman karena udah mendengar episode hari ini. Aku harap kalian semua sehat dan jangan lupa bahagia. Dadah.